Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, saya akan mengabsen yang ada di kelas ini. Danang Prakoso, Hadir. Dinda Aprilia Putri, Denny Wijaya, Hadir. Amanda. Disiapkan apa yang perlu dipersiapkan, alat tulisnya. Pagi ini kita akan membahas bab 5, yaitu keteladanan Nabi Sulaiman. Silakan dibuka LKS-nya halaman 53. Sudah? Oke. Sebelum kita memasuki bab 5, minggu lalu kita telah mempelajari bab 4, yaitu pengertian sholat dan juga zikir. Oke, siapa yang masih ingat di sini apa itu pengertian sholat? Yo, Danang, silakan. Buka maskernya. Salat menurut bahasa Arab berasal dari kata salatun yang memiliki arti doa, yang maknanya merujuk pada ritual ibadat pemeluk agama Islam. Adapun pengertian salat menurut istilah syara adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan, yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan Sholat menurut bahasa telah kita bahas minggu kemarin ya. Jadi sholat menurut bahasa artinya adalah doa. Kemudian zikir. Zikir menurut bahasa artinya adalah mengingat siapa? Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sekarang kita masuk ke bab 5, yaitu kita pagi ini akan memasuki bab 5 atau membahas bab 5, yaitu keteladanan keteladanan Nabi Sulaiman. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Hafal semuanya? Hafal semuanya? Oke, semua kita baca dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Adam, Idris, Nuh, Lut, Saleh,
Nabi Sulaiman adalah nabi atau anak dari Nabi Daud, ya, Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah salah seorang nabi. Selain nabi, beliau juga adalah seorang raja. Jadi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, yaitu bisa menguasai semua bahasa binatang, ya. Bahasa binatang bisa dikuasai apa saja, bahasa semut, bahasa kucing, bahasa nyambe, bahasa gajah, bahasa semua binatang, ya. Semua binatang bisa dipahami oleh Nabi Sulaiman. Nah, itu adalah salah satu mukjizat Nabi Sulaiman. Selain menguasai bahasa binatang, Nabi Sulaiman juga bisa mengendalikan jin, ya, bisa mengendalikan angin, ya. Jadi Nabi mempunyai bala tentara dari golongan jin, makhluk halus. Nabi Sulaiman juga bisa mengendalikan angin. Jadi angin bertiup akan mengikuti apa perkataan Nabi Sulaiman. Hei angin, berhenti. Maka seketika itu angin akan berhenti. Wahai angin, bawa aku ke ujung dunia. Maka angin akan mengangkat Nabi Sulaiman untuk mengantarnya ke ujung dunia. Nah, itu adalah beberapa mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, ya. Beliau juga mempunyai kerajaan yang sangat luar biasa, megah sekali, besar, megah, indah. Bahkan menurut cerita lantainya, ya, lantainya saking beningnya, ikan-ikan yang berada di bawah lantai itu kelihatan. Jadi di bawah kerajaan Nabi Sulaiman itu ada kolam ikan yang sangat luas. Jadi ketika orang mau menghentakkan kaki ke lantai kerajaan, tidak berani. Kenapa? Saking beningnya, takut kalau sampai nyemplung, takut kejebur, takut masuk ke dalam kolam. Padahal itu sudah ada lantai, tapi yang sangat bening, sangat jernih. Jadi itu luar biasa, ya. Itu adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Akan tetapi meskipun Nabi Sulaiman sudah memiliki kekayaan yang luar biasa, mukjizat yang hebat, bisa mengendalikan angin, bisa mengendalikan jin, mengerti semua bahasa binatang, tapi tidak membuat Nabi Sulaiman menjadi seorang yang sombong, tetap rendah hati. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, keteladanan Nabi Sulaiman. Ya, meskipun raja yang sangat kaya raya, kekuasaannya sangat luas, tapi beliau tidak sombong, tidak angkuh. Oke, dilihat halaman 55. Ya, di situ ada sikap berikut, sikap Nabi Sulaiman yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah nabi yang rendah hati. Oke, yang pertama silakan dibaca, Dinda. Yuk dibaca, Dinda. 55. Yang A itu loh, baca. Buka maskernya. 55 yang A. Rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang terlalu besar, namun ibadahnya dirasa masih kurang. Jadi sikap rendah hatinya Nabi Sulaiman yang pertama adalah mempunyai rasa malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Malu yang bagaimana? Nabi Sulaiman merasa Allah sudah memberikan yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman, mukjizat yang sangat luar biasa. Tapi beliau merasa malu. Kenapa? Merasa ibadahnya masih kurang. Allah sudah memberikan saya ini, Allah sudah memberikan saya itu, sudah mencukupi semua kebutuhan saya, tetapi saya kok ibadahnya masih gini-gini aja, tidak ada peningkatan ibadah saya, masih saya kurang, merasa kurang, saya malu kepada Allah. Nah, itu Nabi Sulaiman. Jadi karena Allah memberikan mukjizat yang luar biasa,
kepada Nabi Sulaiman menyebabkan Nabi Sulaiman malah merasa malu. Beda dengan kita. Kalau kita diberikan kekayaan, biasanya orang kalau diberikan kekayaan, kekuasaan, kesuksesan, hartanya di mana-mana, dia akan sombong, lupa kepada Allah. Bukannya malu kepada Allah, tapi lupa kepada Allah. Lupa sholat, lupa ibadah, lupa zakat, lupa sama anak yatim, lupa sedekah, ya kan? Lupa segala-galanya. Kenapa? Karena dibutakan oleh harta. Berbeda dengan Nabi, semakin banyak harta yang dimilikinya, semakin merasa malu kepada Allah. Malu karena ibadahnya dirasa belum cukup. Oke, selanjutnya sikap rendah hati yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Sulaiman. Silakan dibaca. Yang kedua itu yang belakang siapa namanya? Ya, dibaca. Berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun terhadap beberapa ekor semut. Ketika pasukan jin, manusia, dan burung-burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut bernama Jarsan. Ia berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Maka Jarsan berkata, "Mohon maaf wahai Nabi, saya akan memerintah yang lain." Jarsan meminta para semut berbaris rapi di pinggir untuk menyaksikan iringan-iringan pasukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dan berdoa pada Allah supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Naml ayat 18 sampai 26. Oke, jadi yang kedua atau yang selanjutnya, keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman, yaitu beliau rendah hati. Wujud rendah hatinya adalah beliau mau berdialog dengan rakyat kecil. Contohnya dalam suatu kisah bahwasanya beliau ketika dengan bala tentaranya ingin melewati suatu jalan, tiba-tiba di depan ada rombongan semut. Ya, rombongan semut. Kemudian Raja Semut yang bernama siapa? Jarsan berbicara kepada teman-temannya. Ya, beliau mengumumkan, pengumuman, nenek. Wahai teman-teman semuanya, Raja Sulaiman mau lewat. Kita harus segera masuk atau menyingkir agar kita tidak terinjak. Nah, mendengar Jarsan atau Raja Semut berbicara kepada teman-temannya, Nabi Sulaiman tertawa, ya, kemudian menghentikan perjalanannya, menghentikan bala tentaranya untuk mempersilahkan semut-semut tersebut melewati jalan, ya. Akhirnya apa? Akhirnya setelah semut-semut sudah berjalan, sudah tidak ada di jalan lagi, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan bala tentaranya untuk melanjutkan perjalanan. Tujuannya apa maksudnya? Maksudnya adalah agar semut-semut tersebut tidak terinjak oleh bala tentara Nabi Sulaiman. Jadi maksudnya bagaimana? Nabi Sulaiman meskipun punya mukjizat yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa, tapi tetap memperhatikan rakyat kecil. Meskipun itu hanya seekor semut, jadi tidak serta-merta mentang-mentang raja seenaknya menginjak semut, tapi tetap mendengarkan, oh itu makhluk Allah kecil, kalau diinjak pasti akan mati. Artinya apa? Didengarkan. Ya, didengarkan keluh kesahnya. Oh ini berarti biarkan dulu, biarkan mereka lewat agar selamat. Paham tuh? Fahimna. Kemudian ya, keteladanan beliau yang selanjutnya, Nabi Sulaiman adalah nabi yang khusyuk dalam sholat. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya bagaimana? Ya, silakan yuk. Nabi Sulaiman khusyuk dalam sholat. Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Sudahkah sholat kalian khusyuk? Allah berfirman dalam Quran surat As-Saba 14 yang artinya,
Maka taklah kami telah menetapkan kematian Sulaiman. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tak kala ia telah tersungkur tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tertentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi pelayan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman. Quran Surat As-Sabah ayat 14. Nah, jadi ketika Nabi Sulaiman mendapatkan kekayaan, mendapatkan pangkat, menjadi seorang raja, menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, ya, tapi tidak membuat Nabi Sulaiman menjadi sombong, tidak lupa kepada Allah, justru semakin giat dalam beribadah, ya. Salah satunya yaitu ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia pun beliau dalam keadaan sholat, dalam keadaan masih berdiri, ya, dengan memegang tongkat, ya. Jadi saking khusyuknya ibadah sampai meninggal saja tidak ada yang tahu, karena dikiranya penjaganya Nabi Sulaiman lagi ibadah. Jadi masih dalam keadaan berdiri sambil memegang tongkat. Akhirnya Nabi Sulaiman tersungkur gara-gara ada rayap. Jadi ada rayap yang memakan tongkatnya. Kemudian ketika tongkatnya sudah mulai habis dimakan rayap, tersungkurlah Nabi Sulaiman. Nah, dari situ pengawalnya mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman sudah meninggal. Intinya bagaimana? Intinya adalah Nabi Sulaiman tidak sombong, tetap beribadah kepada Allah dengan cara bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya, bukan menjadinya ingkar, membuatnya ingkar, tetapi membuatnya menjadi lebih bersyukur. Nah, seperti halnya kita, ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan kesuksesan, ketika kita mendapatkan kekayaan, jangan membuat kita malah menjadi kufur nikmat, tetapi menjadi orang yang lebih bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, apa artinya? Bersyukurlah atas nikmatku, insya Allah akan menambahnya. Tetapi jika engkau kufur atas nikmatku, niscaya azabku amatlah pedih. Jadi kalau orang yang pandai bersyukur, insya Allah kenikmatannya akan ditambah. Tapi kalau tidak mau bersyukur, kufur dengan nikmat Allah, maka akan mendapatkan siksa, mendapatkan azab yang sangat pedih. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya presentasi minggu ini yaitu kelompok 1. Silakan dipersiapkan untuk presentasinya. Meja kursinya disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, saya Atika Selia Rahma yang di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Danang Prakoso. Dan di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Novia Isabel. Dan sebelahnya lagi. Perkenalkan, nama saya Nabila Amanda. Saya selaku moderator dan yang akan menyampaikan presentasi adalah Novia Isabel, dan yang menjawab pertanyaan adalah Nabila Amanda dan Natulen Danang Prakoso. Setelah kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Novia Isabel, silahkan menyampaikan presentasinya. Kisah keistimewaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu putra Nabi Daud alaihissalam. Sejak berusia 11 tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Di dalam Al-Quran terdapat puji Allah kepadanya.
Quran Surat Sya'ad ayat 30. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang rasul juga seorang raja. Sebagai rasul yang menyeru kepada umatnya agar menyembah Allah. Sebagai seorang raja, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuasaan yang sangat luas, memerintahkan dengan adil dan bijaksana. Nabi Sulaiman alaihissalam diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Nabi Daud alaihissalam wafat. Satu keistimewaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia besar sebagai keistimewaan dan mukjizatnya. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Sesi ini dibuka 3 pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada Nabila, Nabi Sulaiman nabi yang keberapa? Oke, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Efta. Jawabannya adalah Nabi Sulaiman adalah nabi ke-18. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Minggu depan silakan dipersiapkan untuk presentasi kelompok 2. Ya, silakan disiapkan materinya. Kemudian petugas-petugasnya silakan dibagi siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi narasumber atau penyampai materi atau presentasi. Kemudian notulennya siapa, kemudian yang bertugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan siapa, ya, bisa dipahami? Bisa. Paham tuh? Pahimna. Oke, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini, perjumpaan kita pada pagi hari ini. Untuk materi terkait dengan keteladanan Nabi Sulaiman bisa kalian buka di Google, bisa di YouTube, atau di makalah-makalah artikel-artikel yang bisa kalian dapatkan. Silakan kalian baca untuk menambah wawasan tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Jadi jangan hanya terkait dengan terpaku dengan buku yang sudah ada, dengan LKS yang sudah ada, tetapi kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak, bisa dari internet, dari buku-buku yang ada di perpustakaan misalkan, bisa kalian pinjam, kalian cari materi-materi yang terkait dengan keteladanan Nabi Sulaiman. Paham tuh? Paham. Oke, marilah kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini dengan pembacaan doa. Pada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Qara'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.